Siang. Perkenalkan kami kelompok 4 yang terdiri dari Saya Aditya Nusa Perdana. saya Arif Budiman. Saya Muhammad Agung Hadi Maulana. Kami akan mempresentasikan proyek kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan judul berupa inovasi model bisnis dan pengukuran tingkat kesiapan teknologi dalam mengadopsi omnichannel. Kami ambil studies kasus di salah satu perusahaan rekanan kami, yaitu Informa Furnishing. Selanjutnya. Agenda presentasi ini ada lima bab, itu berupa pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, analisis, dan simpulan dan saran. Latar belakang dari masalah yang kami ambil adalah di history Informa, kami melihat ada selama 4 bulan terakhir ini ada transaksi online yang menunjukkan signifikan naik. Jadi membutuhkan adanya transformasi digital yang dilakukan Informa telah menimbulkan tantangan baru bagi organisasi. Bagaimana mengelola aktivitas bisnis dan transaksi online, offline, dan mobile secara efektif dalam satu sistem yang terintegrasi. Adanya perubahan perilaku ini, kebiasaan dan ekspektasi konsumen telah memicu pengembangan strategi bisnis yang disertai dengan kebutuhan media atau sistem baru untuk menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, kami bagi 3 poin berupa rumusan masalah ini adalah: 1, bagaimana menganalisis proses bisnis Informa menggunakan metode yang tepat. 2, bagaimana mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis dan pertukaran informasi ke dalam satu platform. 3, bagaimana tingkat kesiapan teknologi di Informa dengan menerapkan omnichannel. Tujuan dari penelitian ini berupa ada 3 juga, yaitu 1, menganalisis model bisnis Informa dan menciptakan desain transformasi bisnis dengan pendekatan kanvas model bisnis. Yang kedua adalah mengkaji manfaat yang diperoleh Informa dari perubahan model bisnisnya. Ketiga, menganalisis tingkat kesiapan teknologi perusahaan dalam mengadopsi omnichannel. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini dibatasi menjadi 2, yaitu berupa responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Informa, khususnya di area DKI Jakarta. Yang kedua adalah fokus penelitian dilakukan pada rencana penerapan omnichannel di Informa Furnishing. Kemudian manfaat penulisan ini diharapkan memberikan 2 poin utama, yaitu 1, memberikan sumbangan wawasan pada kemajuan dunia pendidikan dan profesional di bidang manajemen teknologi dan informasi. Kedua, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita masuk ke bab 2. Jadi ini sedikit tentang industri 4.0. Di awal tahun 1784 itu adalah industri mekanik, kemudian shifting ke electrification di tahun 1870, kemudian di awal tahun 1969 industri ini bergeser ke automation, dan sekarang ini adalah di era industri 4.0 yang berupa digitalization. Beberapa tantangan yang dihadapi pada era industri 4.0 yaitu masalah keamanan teknologi informasi, keandalan stabilitas mesin produksi, kurangnya keterampilan yang memadai, ketidakmampuan untuk berubah oleh pemangku kepentingan, dan hilangnya banyak pekerjaan karena berubahnya menjadi otomatisasi. Ini adalah karena ada perubahan tantangan di 4.0, kita perlu mengembangkan inovasi model bisnis. Salah satu model bisnis yang bisa kita pergunakan metodenya adalah bisnis model canvas yang disusun oleh Osterwalder di tahun 2010. Ini terdiri dari 9 kunci utama, yaitu customer segmentation, kedua value proposition, ketiga channel, keempat customer relationship, kelima revenue stream, keenam key resource, 7 key activities, 8 key partners, dan 9 cost structure. Jadi nah ini adalah teknologi yang kami ingin adopsi atau kami pelajari di proyek kelas ini. Kita coba mengadopsi omnichannel terhadap bidang atau sistem yang ada di Informa sekarang. Kita coba melihat tantangan implementasi seperti apa. Jadi di sisi sebelah kiri kita melihat adanya kebutuhan konsumen, sedangkan di sebelah kanan yang warna biru
itu adalah kebutuhan dari produsen berupa demand fulfillment, kalau untuk konsumennya berupa demand generation. Istilah omnichannel pertama kali didefinisikan sebagai integrasi pengalaman penjualan yang mengintegrasikan toko fisik dengan informasi dan pengalaman berbelanja secara online. Selanjutnya. Salah satu metode pengukuran tingkat kesiapan teknologi adalah teknologi readiness level. Ini dikembangkan oleh NASA di tahun 2001, terdiri dari 9 tingkatan, namun memiliki ada 6 skala, yaitu berupa riset teknologi dasar, kemudian skala kedua riset untuk pembuktian kelayakan teknologi yang akan kita adopsi, kemudian skala ketiga adalah pengembangan teknologi, demonstrasi teknologi, yang kelima adalah pengembangan sistem atau subsistem, yang keenam adalah pengujian sistem, peluncuran, dan pengoperasian. Skala TRL dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memprioritaskan investasi dalam pengembangan teknologi, kedua memantau kemajuan dan pengembangan teknologi, ketiga mengidentifikasi risiko dalam pengembangan teknologi, keempat membuat keputusan tentang kapan harus transisi teknologi dari satu tahap pengembangan ke tahap berikutnya. Selanjutnya. Ini adalah model TAM yang kami uji. Ini diperkenalkan oleh Davis di tahun 1989, menjelaskan bahwa teknologi acceptance model atau TAM adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan penggunaan. Jadi di sini ada external variable berupa masuk ke dalam kedua unsur, yaitu perceived usefulness, kemudian perceived easy of use, kemudian ada attitude toward using, behavior intention of use, dan terakhir adalah actual system use. Ini kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dari sistem di Informa yang akan kita kembangkan. Selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ini. Di bab 3, metodologi penelitian. Jadi kita mulai dengan identifikasi bisnis model kanvas di Informa. Jadi yang pertama, penelitian ini memulai dengan memetakan bisnis model kanvas atau BMC di Informa untuk melihat bagaimana model bisnis saat ini dan membandingkan dengan adanya improvement yang perlu dilakukan. Yang kedua, BMC terdiri dari 9 blok kategori, sebagaimana tadi dijelaskan oleh rekan kami. Yang ketiga, BMC digunakan untuk memberikan usulan rancangan model bisnis baru. Yang keempat, desain transformasi model bisnis dilakukan dengan melakukan diskusi dengan area manajer operasional Informa di Jakarta. Dan yang terakhir adalah analisis data dilakukan dengan kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisa BMC tersebut. Yang selanjutnya adalah metode pengukuran teknologi acceptance atau TAM. Jadi terkait dengan penerapan omnichannel di Informa, kami bermaksud untuk melakukan pengukuran aktual use-nya atau pemakaian aktualnya dengan melakukan yang pertama pengukuran kesiapan yang dilakukan sebelum perusahaan mengadopsi inovasi baru, dalam hal ini omnichannel. Tujuannya adalah untuk menangkap titik awal dan memungkinkan perusahaan untuk memulai pengembangan proses. Yang kedua adalah tujuan pengukuran, yaitu mengukur apakah individu atau organisasi memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kemampuan terkait sumber daya yang diperlukan untuk memulai suatu proses. Yang ketiga adalah penerapan. Konsep ini seperti yang dijelaskan oleh Janos Verhoes et al. Tahun 2017 sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan siap untuk mengadopsi penerapan inovasi baru. Selanjutnya kita mencoba untuk membentuk sebuah model dengan basis model TAM sebagaimana dipaparkan dalam bab 2 tadi. Jadi kita ada 3 variabel dependent dan 1 variabel independent. Ketiga variabel dependent adalah perceived ease of use, lalu ada perceived of usefulness dan acceptance of information technology. Sedangkan variabel independent adalah actual system use atau kita kodekan ATU.
Nah, kita akan, menganalisa atau, mencari tahu ya, hipotesis-hipotesis awal yang sudah kita kembangkan. Hipotesis pertama adalah perceived as to use memiliki hubungan positif terhadap kinerja aktual sistem use. Yang kedua, hipotesis kedua, H2, perceived useful memiliki hubungan positif terhadap kinerja aktual sistem use. H3, acceptance of IT memiliki hubungan positif terhadap kinerja aktual system of use. Selanjutnya, terkait dengan, teknik pengumpulan data. Jadi, jenis data yang kita gunakan adalah, data primer dan, data sekunder. Data primer adalah, interview dengan, area manager di DKI Jakarta terkait dengan metode pertama, dan data sekunder pun demikian. Dan data primer, juga kita perlukan untuk, melakukan, pengolahan data di model TAM yang sudah kita, buat. Lalu, metode pengumpulan data selain interview kita akan melakukan survei juga online melalui Google Form atau Microsoft Form. Dalam hal ini kita gunakan Google Form. Yang ketiga, keuntungan dengan ada survei online itu adalah, kemudahan akses, cepat, biaya rendah, dan respon yang, tinggi dan cepat. Kuesioner dalam survei online ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian, yaitu kesiapan teknologi, kualitas layanan, persepsi risiko, kualitas hubungan, dan niat berkelanjutan. Yang kelima, pengolahan data. Data dari responden ini digunakan untuk, memetakan data secara demografis. Sementara instrumen dalam kuesioner akan dilakukan pengolahan data dengan analisis teknologi acceptance model atau TAM. Oke, yang selanjutnya adalah populasi dan sampel. Untuk populasi kita, ambil populasi dalam penelitian ini adalah para operator IT di Informa dan, konsumen Informa sebagai calon pengguna Informa omnichannel. Populasi kan dapat didefinisikan berdasarkan lokasi, geografis, usia, pendapatan, atau karakteristik lainnya. Teknik, sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jadi, kita, lakukan, batasan atau kita pilih kriteria, terhadap, sampling yang akan kita ambil, yaitu adalah para karyawan Informa yang, pernah menggunakan, aplikasi seluler Informa, dalam hal ini, omnichannel. Teknik purposive sampling adalah suatu teknik di mana sampling yang memilih sampel berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan dalam, hal ini kita, adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Lalu ukuran sampel itu berdasarkan, ALWI dan yang mengutip pada Resco tahun, 1975 menggunakan lebih dari, 30 atau kurang dari 500. Sedangkan, Sugiono merekomendasikan jika analisis penelitian dilakukan dengan multivariate, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti, independen plus, dependent. Jadi untuk, kali ini kita targetkan ada, minimum 30, sampel yang terkumpul, namun, aktualnya kita dapatkan 60. Jumlah responden, dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, jumlah subjek yang akan ditargetkan untuk menjadi responden penelitian ini adalah sebanyak 40 orang. Oke, untuk pengukuran variabel, sebagaimana telah didiskusikan di atas bahwa, setiap variabel itu memiliki indikator-indikator masing-masing dan, pengukuran indikator-indikator akan kita, lakukan dengan, menggunakan skala Likert 5 poin. Yaitu, 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Adapun, skema penelitiannya adalah yang pertama adalah pengumpulan data. Data dari awal antara lain informasi mengenai sistem informasi dan transaksi di Informa yang akan kita lakukan dengan, melalui interview dengan beberapa, area manager di, toko-toko Informa yang berada di DKI Jakarta. Yang kedua, bisnis model, yaitu mengidentifikasi bisnis model Informa dengan menggunakan tool bisnis model Canvas atau BMC. Lalu TAM, teknologi acceptance model, sebagaimana dijelaskan di atas. Jadi kita akan, mengukur, actual use atau, penggunaan, omnichannel ini, terhadap variabel-variabel, lain, yang sudah ditentukan.
Lalu structural equation modeling, ini untuk mengukur atau menguji hubungan antar variabel yang, sudah kita tentukan sebagaimana model yang kita, bahas tadi di atas. Oke, untuk, hasil dan pembahasan bab 4. Jadi, sebagaimana tadi kita ungkapkan di, bab 3 bahwa ada, satu metode, menganalisa bisnis model, Informa dengan, bisnis model Canvas. Jadi kita sudah lakukan seperti ini, ada 9, variabel yang kita sudah klarifikasi dengan, manajer-manajer, toko yaitu key partner ini ada vendor furniture brand, desainer interior, TPL, gudang, dan lain-lain. Key activity, pemasaran dari promosi, memantau seluruh proses orderan customer, manajemen data, memberikan layanan pelanggan yang terbaik, pemrograman, dan lain-lain. Sementara, key resource yaitu yang pertama adalah produk, yang kedua katalog dan konten produk, lalu promo dan display produk. Value proposition, one stop shopping, rekomendasi produk disesuaikan dengan preferensi dan selera pengguna. Informasi yang cepat dan akurat, misalnya tren, insight, dan inspiration, seamless buying experience. Customer relationship, kita menggunakan media sosial dan iklan, email dan promosi, Informa mobile apps, konten dan inspirasi, tips and hack. Lalu ada channel yang kita gunakan, di, media sosial adalah Instagram, TikTok, website, WhatsApp, aplikasi Informa, dan, word of mouth. Customer segment ini sebagaimana kita, tertera di sini, jadi, market segmentnya sangat, luas. Untuk cost structure ada sewa gedung, pajak gedung dan usaha, listrik, marketing dan promosi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi sistem. Untuk revenue stream, penjualan retail, penjualan online, penjualan project, dan biaya membership. Oke, selanjutnya, terkait dengan analisis teknologi acceptance model. Jadi kita sudah kumpulkan ada 60 responden yang, sudah, mengisi kuesioner yang kita sebarkan. Berikut adalah data demografinya. Jadi 37% dari, responden kami adalah perempuan dan 63 laki-laki. Sedangkan dari usia, 21 sampai, 25 tahun ada 75%, sedangkan di atas 40 tahun ada 16%, 36 tahun ada 9%. Oke, selanjutnya uji validitas. Jadi, uji validitas ini, kita sudah, lakukan dari, instrumen-instrumen yang sudah kita, teliti, semuanya, valid. Kita gunakan uji validitas menggunakan, software SPSS. Jadi, syaratnya adalah, memiliki R kritis lebih dari 0,3. Jadi untuk uji reliabilitas juga, semua, variabel, dianggap reliable karena, memiliki, nilai koefisien reliabilitas lebih daripada 0,7 dengan metode Alpha-Kronbach. Oke, selanjutnya, akan dipresentasikan oleh Mas, Maulana. Silakan Mas Maulana. Terima kasih Pak Adit. Nah, di sini kita melanjutkan dari hasil dan pembahasan yaitu di analis pengujian hipotesis. Di sini terdapat ada 3 hipotesis yang ada. Yang pertama ada perceived is to use atau PEU memiliki hubungan positif dan signifikan dengan actual system use atau TU dengan nilai koefisien jalur 0,598. Ini berarti meningkatkan PEU-nya akan meningkatkan ATU-nya. Nilai T statistik sebesar 8,659 dan juga P-value-nya kurang dari 0,5. Sehingga H1-nya bisa diterima. Untuk yang kedua, perceived usefulness atau PU juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan ATU dan nilai koefisien jalur 0,348. Peningkatan PU akan meningkatkan ATU-nya, nilai T statistik sebesar 3,949 dan P-value kurang dari 0,05 sehingga H2 juga diterima. Yang terakhir yaitu acceptance of IT atau AIT memiliki hubungan positif dan signifikan dengan ATU dengan nilai koefisien jalur
0,329. Peningkatan AIT ini akan meningkatkan ATU. Nilai T statistik sebesar 4,329 dan P value kurang dari 0,05 sehingga H3 juga diterima. Dari skemanya pun bisa dilihat dari gambar dari ATU1 sampai dengan ATU3. Next slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu evaluasi outer model. Nah, terus juga yang pertama kita mendapatnya dari 3 model. Yang pertama uji validitas konvergen atau convergent validity. Berdasarkan hasil convergent validity, berdasarkan nilai average variance extends rate-nya, hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai AVE yang lebih besar dari 0,5, sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang membentuk konstruk laten memiliki convergence validity yang baik apabila dilihat dari nilai average variance extracted-nya. Dan itu juga sudah diuji di slide sebelumnya tadi. Yang selanjutnya itu uji discriminant validity. Seluruh indikator memiliki kolerasi yang tinggi terdapat konstruknya dibandingkan dengan konstruk yang lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa model peneliti memiliki validitas diskriminan yang baik dan diskriminan validity cross-loading. Yang terakhir yaitu uji reliability. Dapat diketahui bahwa seluruh konstruk laten memiliki nilai Cron-Benz alpha dan composite reliability lebih dari 0,0 yang sudah dihitung sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa konstruk laten memiliki reliability yang baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh konstruk laten memiliki reliability yang baik. Next slide, Pak. Nah, selanjutnya analisis implementasi manajerial. Yang pertama yaitu dari pemetaan bisnis model Canvas Informa diketahui bahwa variabel customer relationship dan juga channel Informa telah bergeser segmen konsumen, memerlukan pendekatan yang berbeda tentunya. Respon manajemen di sini manajemen dituntut untuk melakukan investasi dan juga pengembangan aplikasi teknologi agar informasi produk pemasaran dapat lebih dalam menjangkau dan mempererat hubungan customer relationship dan juga channel. Penanggung jawab tentunya adalah manajer online channel. Yang temuan kedua yang penting yaitu perceived is to use-nya atau PEU-nya memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap aktual system use atau ATU-nya. Manajemen dapat memberikan prioritas terhadap variabel ini dalam proses adopsi omnichannel. Yang pertama, respon dari manajemen dari peningkatan pelatihan. Manajemen dapat meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan tentang bagaimana menggunakan sistem omnichannel. Yang kedua, dari perbaikan desain sistem. Jika sistem dirasa sulit untuk digunakan, manajemen dapat bekerja sama dengan tim IT untuk membuat desain sistem yang lebih intuitif dan juga user-friendly. Yang ketiga, ada dukungan teknis. Manajemen harus memastikan bahwa dukungan teknis itu tersedia. Dan terakhir adalah umpan balik karyawan. Manajemen harus mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka dan juga menggunakan sistem tentunya. Agar apa? Untuk evaluasi ke depannya bisa lebih lancar. Untuk penanggung jawabnya yaitu ada untuk manajer online channel-nya. Next slide, Pak. Nah, kita masuk ke bab 5 yaitu hasil dan juga pembahasan. Dari hasil yang kita dapatkan sesuai tujuan kita itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama, transformasi model bisnis Informa dilakukan menambahkan strategi baru pada 9 elemen yang ada. Tentunya dari bisnis model Canvas tadi memungkinkan Informa bersaing di industri furnishing. Yang kedua, perusahaan perlu fokus pada pengembangan aplikasi teknologi dan juga teknomarketing untuk mempertahankan persaingan dan pengembangan usaha. Yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived is to use, perceived usefulness, dan percentage of IT berpengaruh signifikan terhadap aktual system use dengan perceived is to use memiliki pengaruh paling dominan. Next. Dan sarannya untuk yang pertama yaitu transformasi model bisnis Informa diharapkan dapat menarik pelanggan dan meningkatkan performa perusahaan. Dan yang kedua, teknologi berperan penting untuk menjembatani bisnis dengan sosial media dan meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi omnichannel. Dan yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel dan memberikan gambaran lebih detail dengan fasilitas omnichannel dalam bisnis Informa. Mungkin itu merupakan penutup dari bab 5 kita. Semoga apa yang kita presentasikan hari ini bisa berguna bagi audiens dan juga teman-teman sekian. Mungkin ada tambahan dari Pak
Ya, kita tutup presentasi dari kelompok 4, Pak Adit, Pak Maulana. Semoga presentasi kita dapat diterima oleh Pak Tatang dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal Baik, alamin. terima kasih Pak Arif, Pak Maulana, Pak Tatang, mohon diterima presentasinya. Assalamualaikum.